Film dibuka dengan diperlihatkannya cowok bernama No Jung-yeol. Supaya gampang kita panggil aja Jungkool. Nah, si Jungkool ini lagi galau berat. Soalnya mantan pacarnya bernama Nara malah mau nikah sama orang yang baru dikenal. Mungkin gara-gara efek mabok Jungkool mau nyamperin Nara ke pernikahannya dan bawa Nara kabur. Tapi pas mau pergi, Jungkool sama temennya kaget dong. Soalnya hari ini Nara mau nikah, tapi malah nemuin Jungkool. Ternyata Nara batalin pernikahannya dan memilih Jungkool sebagai pasangannya. Karena mereka pengen cepet nikah, Jungkool ketemulah nih sama ibu Nara buat minta restu. Meski Nara udah bilang kalau ibunya ngerestuin mereka, tapi tetap aja kan Jungkool grogi. Ibu Nara mulai tanya-tanya tuh dari pekerjaan, uang tabungan, dan yang lain-lain. Ditanya begituan, makin panik lah tuh si Jungkool. Soalnya dia juga kan pengacara alias pengangguran, banyak acara. Terus si ibu Nara ini nyodorin uang. Ya Jungkool di situ ngiranya ibu Nara itu nyogok supaya dia jauhi Nara. Tapi ternyata ibunya itu ngasih uang buat beli apartemen. Nah, setelah dapat restu dari sang ibu, sekarang giliran ayah Nara. Tapi di situ ayah Nara marah-marah tuh sama Jungkool. Mungkin karena ayah Nara itu jenderal, jadi dia agak keras sampai si Jungkool mau pakai senapan. Sementara itu di suatu dimensi yang lain, tapi meski begitu, tetap aja akhirnya mereka berdua nikah. Acara pernikahannya emang gak meriah, tapi Nara dan Jungkool terlihat senang sampai akhirnya mereka hidup bahagia. Tamat. Belum. Setelah nikah, hubungan mereka malah jadi hancur. Gara-gara itu, mereka berdua mutusin buat cerai. Pergilah mereka ke tempat pengadilan. Terus hakim nanya ini, kenapa mereka pengen cerai? Jungkool mulai nyeritain kalau dia itu gak suka dibilang pengangguran sama Nara. 없어도 돼. 백수가 택시비가 어디 있겠어? Nara juga mulai ngungkit-ngungkit ibu Jungkool yang selalu bilang kalau dia lahir dari orang kaya, jadi gak bisa ngapa-ngapain. 부잣집 딸내미라 그 가나? Jungkool masih bisa berdalih, apa salahnya hidup hemat? Nara mulai kesel tuh, jadi dia mulai buka aib Jungkool. Dimana pas makan bersama, si Jungkool ngeringin anunya pakai pengering rambut. Ih, jijik. 얘들아, 가서 고모부 좀 빨리 나와. Jungkool gak mau kalah dong. Dibuka tuh aib Nara yang gak pernah mandi, tapi pengen dicas. 나는 우리 준열의 Hakim yang udah pusing ngedengerin ocehan mereka bakal mutusin setelah 30 hari. Pas perjalanan pulang, mereka berdua balik ribut tuh. Ini gak tahu apa sih yang diributin, ada aja. Sampai akhirnya untungnya mereka berdua berhasil selamat. Dokter juga bilang kalau sebuah keajaiban, mereka berdua bisa selamat. Tapi ada yang lebih aneh dengan Jungkool sama Nara. 다들 누구신데? 너. Dokter ngasih tau lah tuh sama ibu Nara dan Jungkool kalau Nara sama Jungkool itu mengalami amnesia ringan. Sedangkan di ruangan inap, Jungkool kaget sekaligus seneng. Ternyata dia sama Nara tuh sepasang suami istri. Tapi beda dengan Nara, dia kayak gak percaya. Masa sih aku tuh nikah sama dia? Duh gak mungkin. Mungkin itulah ya isi kepala Nara. Sebelumnya, ibu Jungkool dengar dari dokter kalau terkena pukulan keras mungkin ingatan Jungkool bakal balik. Jadi, pas Jungkool lagi santuy sambil liatin foto Nara, ibu sama ayah Jungkool ini lemparin batu sampai Jungkool pingsan. Sumpah, semuanya emang pada sengklek.
Terus Jungkook lihat ada penanda di tanggal 15. Dia nanya tuh sama Nara karena takut kalau itu hari penting. Nara nggak tahu juga dong, soalnya dia kan lupa ingatan juga. Tapi adik Nara motong obrolan mereka, dia bilang tanggal 15 itu hari perceraian mereka. Jungkook kaget denger adik iparnya bilang gitu. Tapi Nara malah sebaliknya. Dia kelihatan seneng-seneng aja gitu. Nah, kali ini dokternya udah agak bijak. Dia nyaranin supaya Nara sama Jungkook tinggal bersama agar ingatan mereka cepat kembali. Setelah ibu Nara dan ibu Jungkook berdiskusi, akhirnya mereka sepakat dan ngikutin saran dari dokter. Pas tiba di apartemen, ibu sama adik Nara dibuat kaget tuh sama keadaan rumah yang berantakan dan baunya kayak bau kaos kaki. Terus si ibu nyuruh adiknya Nara buat jagain Nara supaya nggak jatuh cinta lagi sama Jungkook. Ya meskipun adiknya itu nggak mau, tapi ngeiyain aja tuh omongan ibunya. Nah, agar ingatan Nara sama Jungkook kembali, orang tua mereka buat acara perkumpulan gitulah pokoknya. Di situ ayah Nara peringatin Jungkook sambil meragain senapan, tapi Jungkook ngiranya ayah Nara itu suka sama dia. 절 많이 좋아하셨나 봐요. Teman-teman Nara sama Jungkook juga datang tuh buat bantu mereka ngembaliin ingatan, tapi sepertinya kurang efektif. Nara sama Jungkook masih nggak nginget apapun. 살인, 미소. Terus teman-teman Jungkook ngingetin Jungkook awal pertemuan Jungkook sama Nara. Jadi pas di klub, Jungkook dikenalin ke Nara sama temennya. Tapi Jungkook malah ngeluarin senyum maut. Ya takutlah itu si Nara. Temennya kesel lah lihat Jungkook yang senyumnya kayak gitu, padahal dia udah nyaranin Jungkook buat tersenyum manis. Pas mau pulang, Jungkook lihat Nara yang tersendak. Jadi dia bantu tuh si Nara dan untung aja Nara nggak apa-apa. Terus dibawalah nih Nara ke dokter. Jungkook sempat mikir kalau dia sama Nara bakalan pacaran tapi nggak sesuai ekspektasi. Nara malah ngungkapin perasaannya ke Pak Dokter. 마음에 들어요. Terus beberapa bulan kemudian, Jungkook sama temennya nonton pertandingan baseball. Jungkook ketawa-ketiwi tuh lihat cewek yang joget-joget gak jelas. Tapi tawanya jadi palsu setelah dia sadar kalau orang gila itu ternyata Nara yang baru diputusin sama pacarnya. Lalu pas mau pulang, Nara ketinggalan bis tuh gara-gara jatuh. Tapi Jungkook datang dan nyodorin payung ke Nara. Akhirnya Nara diantar pulang pakai mobil temennya. Mereka juga bertukar kontak dan itu adalah awal hubungan mereka. Temen Nara juga nyeritain hal yang sama ke Nara. Dan Nara kaget pas denger kalau dia yang pertama hubungi si Jungkook. 근데 또 이렇게 꾸며놓으니까 Karena beberapa cara yang orang tua mereka lakukan agak efektif, akhirnya mereka berdua dibawa tuh ke tempat hipnotis. Saat mereka tidur, Jungkook ngakuin kesalahannya. Dia bilang kalau Nara membencinya. Jungkook itu kesel pas dia mau berangkat ujian tapi gak jadi gara-gara panci yang kebakar. Tapi bukan itu yang dimasalahin Jungkook. Dia kesel soalnya bisa-bisanya Nara malah tidur nyenyak. Ternyata Nara itu begadang buatin bubur buat Jungkook, tapi dia ketiduran. Kesalahpahaman mereka akhirnya terselesaikan. 나라 씨, Lihat anak mereka jadi dekat, ibu Nara bilang, ini mah gak bener nih. Soalnya niat mereka itu kan misahin Nara sama Jungkook, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Karena ingatan mereka belum kembali, jadi pekerjaan mereka terhambat ya kan. Bos Jungkook nyuruh dia buat istirahat dan kembali setelah ingatannya balik. Di rumah, Jungkook terus natap Nara sambil mikir, kenapa aku mau cerai sama Nara? Sadar diliatin sama Jungkook, Nara senyum dong sambil bilang kalau Jungkook terlihat manis. Sepertinya cintanya udah mulai tumbuh lagi tuh di antara mereka. Di 10 hari sebelum perceraian, si Jungkook mau mandi ya kan? Terus Nara malah nyelonong masuk ke kamar mandi dan gobloknya itu Nara gak sadar kalau Jungkook ada di dalam. Terus mereka sama-sama sadar dan Nara liatin Jungkook yang gak pakai apa-apa dari atas sampai bawah. Setelah itu mereka pergi ke dokter. Si dokter nanya apa mereka tidur bersama. Dokter nyaranin mereka supaya tidur bersama layaknya suami istri. Tapi mereka kan emang suami istri. Terus pas makan adik Nara lihat keubuan kakaknya ini sama si Jungkook. Dalam hatinya pasti bilang gini, anjir aku cuma jadi obat nyamuk. Sebelum tidur Jungkook ngirim pesan ngajak Nara buat pergi ke tempat baseball.
Nah, keesokan harinya mereka pergi tuh ke tempat baseball, tapi saat di sana mereka tetap aja nggak nginget apapun. Jungkook yang ngerasa udah sayang sama Nara bilang, gimana kalau kita mulai dari awal lagi? Tapi sebelum ucapannya beres, Nara ngambil bola baseball buat ngalihin. Jungkook ngajak Nara makan. Nara pengen makan pasta, tapi Jungkook yang lebih irit milih bibimbap. Jadi akhirnya mereka makan kesukaan masing-masing. Terus mereka juga makan malam di restoran. Pokoknya mereka nikmatin momen-momen dan gak lupa juga berfoto buat kenang-kenangan. Selesai makan malam, mereka jalan-jalan. Tapi payung Nara terbang dan Jungkook langsung nyuruh Nara buat pakai payungnya. Di saat itu ingatan Nara balik tuh. Nah, tanpa basa-basi, Nara langsung nyosor aja. Gitu, ke Jungkook. Tapi ya, Jungkook kena tamparan sama si Nara. Emang agak sengklek sih ini si Nara, udah nyosor terus nampar, abis itu marah-marah pula. Tapi otaknya kembali bekerja tuh. Dia sadar, udah nyerocos duluan. Jadi Nara minta maaf lah dan nyodorin mukanya buat ditampar. Tentu aja Jungkook nggak mau dong, soalnya kan dia sayang sama Nara. Karena habis kehujanan, mereka pergilah ke bar milik temannya Jungkook. Kebetulan teman-teman Nara sama Jungkook juga kumpul di sana. Semuanya asyik ngobrol, terus mereka nyuruh Nara sama Jungkook buat love shoot. Akhirnya mereka nurutin tuh kemauan teman-temannya. Ini kenapa malah kebablasan anjir? Karena gak mau diganggu, teman-temannya milih diem di luar. Temen Nara yang baru datang juga diem di luar karena takut ganggu. Bentar. 1, 2, 3, 4. Hey, ini temen Jungkook satu lagi kemana? Ternyata temennya masih diem dong di dalam. Dibawalah tuh dia keluar. Bisa-bisanya dia masih mainin HP padahal di dalam Jungkook sama Nara lagi gulat. Nara sama Jungkook gak pulang ya kan, jadi pas esok harinya adik Nara ngadu tuh sama ibunya. Dan gak lama Nara sama Jungkook pulang sambil bawa teman-temannya. Mereka ngobrol. Apa itu ngobor? Maaf, aku tipu. Maksudnya ngobrol. Dan Nara kelihatan senang pas lihat Jungkook lagi baca naskah buatannya. Waktu terus bergulir sampai ke 5 hari sebelum perceraian. Kini mereka udah tidur bersama, dan Nara yang belum puas kembali ngajak bergulat. Tapi tiba-tiba adiknya masuk dong. Lihat itu adiknya langsung hubungin ibunya sambil bilang kalau Jungkook udah perkaos Nara. Jungkook panik dan dia segera lari keluar. Jungkook langsung bangkit terus minta adik Nara buat gak bilang ke ibunya. Dia juga nyogok adiknya Nara dengan kartu kreditnya. Tapi adik Nara malah takut sama keadaan Jungkook. Soalnya ya gini. 뭐해? 얼른 안 받고 어른이 주면 감사합니다 하고 받는. Aduh, Jungkook, kamu tuh ngobrol sama siapa? Setelah itu, Jungkook dibawa deh ke rumah sakit dan untungnya dia nggak apa-apa. Nah, pas di rumah, ibunya negasin kalau Jungkook sama Nara itu harusnya cerai. Jungkook cuma bisa diem dengerin ibu Nara ngebacot. Nara juga sempet tuh mau bela Jungkook, tapi langsung dipotong sama ibunya dan nyuruh Nara diem. Akhirnya Nara dibawa pulang ke rumahnya. Sebenarnya Nara itu udah tahu kalau ingatan Jungkook udah balik. Akhirnya mereka ngobrol di taman. Jungkook nanyain kenapa Nara bisa tahu kalau ingatannya udah balik. Nara bisa merasakan dari tatapan Jungkook kepadanya yang dipenuhi kebencian. Jungkook minta maaf dan dia juga berpikir ucapan ibu ada benernya kalau mereka berdua harus cerai. Sebelum pergi, Nara bilang kalau dia seneng ingatan Jungkook udah kembali. Akhirnya peradilan telah memutuskan perceraian mereka. Jungkook pergi ke apartemennya dan melihat bola baseball. Ternyata Nara menuliskan sesuatu. Semoga kenangan kita tidak pernah kembali. Itulah yang tertulis di baseball tersebut. Tapi Jungkook ngerasa udah telat banget. Sedangkan di rumah Nara, ibu sama adiknya sedang packing barang-barang Nara. Ceritanya Nara ini mau dikirim ke luar negeri. Terus pas lagi beres-beres, ibu Nara datang tuh ke apartemen Jungkook.
Sama kayak di awal, ibunya itu kayak nggak setuju sama Jungkook. Tapi kenyataannya itu sebaliknya. Ibu Nara ngasih tahu keberangkatan Nara dan juga negasin agar Jungkook gak telat. Di malam harinya, sebelum keberangkatan Nara, Jungkook sama temennya pada ngobrol tuh. Temen-temennya nyaranin Jungkook supaya segera pergi ke bandara. Tapi Jungkook ngerasa udah terlambat, soalnya mereka kan udah cerai. Tapi temen-temennya bilang kalau perceraian Jungkook sama Nara itu belum sah, soalnya nggak ngelaporin ke kantor distrik. Jadi Jungkook punya waktu 3 bulan buat batalin perceraiannya. Temennya minta Jungkook buat mikirin kenangan manis bersama Nara. Tapi yang muncul di kepala Jungkook malah kenangan buruk semua dong. 마음에 들어요. 무슨 선배? 보통 회상 씨는 아름다운 Meskipun begitu, tetap aja Jungkook sama temennya pergi ke bandara. Tapi di bandara, Jungkook langsung lari buat ngejar Nara. Untungnya saat itu Nara masih ada di sana. Jungkook langsung minta maaf karena dia selalu telat. Di saat berciuman, di saat akan ujian, di saat Nara akan dinikahi orang lain, ia selalu saja telat. Jungkook bilang di dalam buku tertulis, perpisahan terjadi karena kenangan buruk lebih besar daripada kenangan baik. Sampai lupa besar cintanya ke Nara dan betapa berharganya Nara untuknya. Semua itu karena ia telah dibutakan oleh kenangan buruk. Namun, senyuman semua orang tiba-tiba menjadi pulsa saat Nara melepaskan earphone-nya. Asli, jadi selama Jungkook ngebacot panjang lebar, itu si Nara nggak denger apa-apa anjir. Jungkook berusaha bersabar tuh dan lihat kembali catatan yang udah dibuat. Minta maaf lagi lah Jungkook ke Nara, tapi Nara malah milih langsung pergi. Jungkook cuma bisa diam mematung sebelum temennya ngajak pergi. Di luar, mobil milik temennya lagi diderek tuh. Ya mau gak mau, temennya ngejar mobilnya dong. Tinggallah Jungkook sama satu temennya. Gak lama dari itu, Nara manggil Jungkook dari belakang. Jungkook penasaran kan kenapa Nara balik lagi. Nara jelasin kalau dia itu lupa buat pelaporan. Konyolnya di sini Nara ngomongin yang tadi diomongin sama Jungkook. Mereka ketawa dan kembali adu cupang. Film diakhiri dengan diperlihatkannya Ibu Nara yang diam-diam mantau mereka dari kejauhan. Jadi sebenarnya Ibu Nara itu udah ngatur semuanya. Dia juga nggak pengen Nara sama Jungkook berpisah. Ya, itulah movie Korea Love Reset. Jangan lupa makan, maksudnya jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalian juga bisa request alur cerita selanjutnya di kolom komentar, oke? Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!